Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da Muhammad. Yang kami hormati beliau Ustaz Bang dan Ustaz Bang selaku pimpinan Basnas Al-Azhar Peduli perwakilan Jawa Tengah. Yang kami hormati Ketua LKG TPQ Soloraya beliau Ustaz Wahab, dan yang kami hormati antum semuanya para guru ngaji, asatidah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Allah memberikan keberkahan kebaikan kita semuanya, dan Allah memberikan tempat yang terbaik untuk kita, yaitu surganya Allah. Karena kenikmatan terbesar yaitu ketika Allah itu memberikan kepada kita surga dan diberikan oleh Allah kesempatan untuk melihat wajah Allah. Surga itu sudah nikmat, nikmatnya luar biasa, tapi ternyata masih bisa dikalahkan oleh apa? Yaitu kesempatan melihat wajah Allah. Dan itulah sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita rindukan, dan itulah cita-cita terbesar kita. Nasihat dari Rasulullah SAW, ada orang yang dimasukkan oleh Allah ke surga hanya satu celupan saja, kemudian diangkat oleh Allah dan ditanya, apakah engkau pernah merasakan penderitaan di dunia? Ia mengatakan tidak pernah. Tapi ada juga orang yang kemudian dimasukkan oleh Allah itu ke neraka hanya satu celupan, kemudian ditanya oleh Allah, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan di dunia? Ia mengatakan tidak pernah. Padahal hanya sekejap saja masuk surga, melupakan semua penderitaan, ketidakenaan, ketidaknyamanan di dunia. Dan ternyata masuk neraka yang hanya satu celupan saja sudah melalaikan, menghilangkan ingatan-ingatan dulu, padahal ia di dunia hidup dengan serba mewah dan serba ada. Allahu Akbar. Maka cita-cita terbesar kita hanyalah satu, yaitu surga Allah, surga Allah, dan melihat wajah Allah. Baik rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, barang waktu yang sedikit ini, mungkin hanya 10 menit yang akan datang, saya berikan nasihat untuk kami khususnya, dan juga untuk teman-teman yang ada di LKG TPQ Soloraya, juga umumnya untuk antum semuanya. Pertama, satu nasihat menarik dari guru kita itu begini, wa alaysa li insani ila ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah dia usahakan. An-Najm ayatnya 39. Apa yang kita usahakan hari ini, maka itulah yang akan kita ambil. Apa itulah yang akan kita panen. Antum hari ini menjadi seorang guru ngaji itu adalah pilihan, bukan hanya sekedar alternatif, tapi memang itu pilihan kehendak kita yang dimana bisa jadi itulah wasilah kita nanti untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Karena kita yakin, kita itu yakin apa tuh? Yakin kalau Allah itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang dia melakukan yang terbaik. Loh, kenapa? Tidak ada balasan dari sebuah kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri, dan tidak ada balasan dari sebuah keburukan kecuali juga keburukan itu sendiri. Maka kalau hari ini kita melakukan kebaikan, maka insya Allah balasannya pun juga akan kebaikan itu sendiri. Bahkan seorang ulama mengatakan, jadilah engkau orang yang baik. Iya, tapi kata beliau, gak cukup jadi orang yang baik, jadilah penyebab kebaikan. Kenapa? Kalau hanya sekedar jadi orang yang baik, itu sudah baik, tapi menjadi penyebab kebaikan, itu ternyata jauh lebih baik lagi. Kalau hari ini apa yang kita lakukan ini adalah penyebab kebaikan, maka insya Allah. Bahkan seorang ulama juga mengatakan, amalan yang terbaik itu apa toh? Amalan yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Bahkan dalam potongan hadis yang panjang, Nabi itu ngendiko, dan ini sering kita sampaikan pada teman-teman,
Ya, sebagai motivasi untuk diri kita, yaitu Rasulullah itu pernah ngendika, aku lebih memilih membersamai untuk urusan kaum muslimin daripada beriktikaf di masjid ini selama sebulan penuh. Masjid ini yang dimaksud oleh Nabi itu Masjid Nabawi. Orang yang ia itu membantu ngurusi urusan orang lain ternyata bisa dapatkan pahala. Pahalanya itu sama seperti kayak orang iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Nah, antum itu sudah ngurusi orang banyak. Antum tuh bantu orang lain. Antum itu membuat orang lain itu jadi baik. Antum tuh membuat orang lain itu jadi bahagia. Antum tuh membuat orang lain itu mendapatkan kebaikan. Sehingga apa? Pantas kalau kemudian antum itu mendapatkan pahala sebagaimana dijanjikan oleh Nabi tadi. Kan begitu. Maka betul yang dikatakan oleh beliau tadi, pimpinan dari Al-Azhar tadi, guru ngaji itu nggak ada bandingannya. Antum mau dibandingkan dengan apa? Nggak cukup bandingan itu. Dengan begitu. Kalau toh beliau itu memberikan sesuatu kepada kita, itu hanya sekedar bagian apresiasi. Kenapa? Karena yakinnya apa yang antum lakukan itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada apa yang beliau itu sampaikan, apa yang beliau itu berikan. Dan memang begitu itu. Gitu. Tapi masya Allah itu ya, masya Allah itu. Antum yang usianya sudah ada yang sampai 60 ya, 60 tahun lebih kayaknya dia. Itu ya. Sejak dulu udah ketemu tuh sama beliau, masya Allah gitu. Di usia yang harusnya gitu ya menikmati masa tuanya, kok masih milih jadi guru TPA. Padahal guru TPA ini nyona pun dan kau enake belas. Sing diurusi bocah cowok milik berekele mumet ke sirah lu kan gitu tuh ya. Ya Allah, ya Allah. Loh iya kan? Antum tuh kan harusnya enak-enakan duduk manis tidur gitu kan. Wong sore ya toh. Karena apa, pagi sampai siang sudah kerja bisa jadi. Oke lah kalau yang sudah pensiun, karena dulu waktunya sudah habis untuk kerja kan gitu kan. Ternyata gitu kan, sore harinya jenengan masih infakkan itu waktu, infakkan itu usia jenengan untuk siapa? Untuk Allah. Untuk Allah. Baik. Yang berikutnya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, saya juga teringat dengan perkataan dari seorang ulama. Beliau itu mengatakan begini, teruslah berbuat baik dan lakukan yang terbaik, karena hakikatnya urusanmu bukanlah urusan manusia dengan manusia, tetapi urusanmu dengan Allah. Tidak ada masalah jika kebaikan dipandang sebelah mata, usaha kita dinilai sia-sia, atau mungkin tidak pernah dianggap sama sekali oleh manusia. Tidak masalah, teruslah engkau berbuat baik. Bahkan kalau guru kita sebenarnya itu, guru kita yang sering memberikan motivasi itu begini, kalau andai kata ada 1000 orang yang berbuat kebaikan, maka jadilah engkau itu satu di antara 1000 orang tersebut. Kalau ternyata hanya ada 100 orang yang berbuat kebaikan, pastikan diri antum itu adalah satu di antara 100 orang tersebut. Dan kalau seandainya ada 10 orang yang melakukan kebaikan, pastikan antum kita ini satu di antara 10 orang yang melakukan kebaikan itu. Dan kalau seandainya hanya ada 1 orang yang melakukan kebaikan, pastikan itu adalah kita yang melakukan kebaikan. Kalau kemudian kita itu melakukan kebaikan, hakikatnya bukan untuk orang lain. Untuk siapa tuh? Ya untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Kita itu melakukan kebaikan, hakikatnya bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri, dan untuk menolong orang tua kita, dan untuk menolong keluarga kerabat kita. Jangan nanti boleh baca itu surat As-Sur ayatnya berapa sih? 21. Insyaallah. Jadi kalau hari ini kita itu ngajari anak ngaji, ya kan? Hari ini kita itu memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, ya kan? Ngajari anak-anak kita itu baca Iqra, baca Quran. Betul. Memang
manfaatnya itu untuk orang lain, iya, tapi hakikatnya kebaikan itu untuk kita. Dan ini kita jadikan sebagai bakti kita pada orang tua kita. Loh, hubungannya apa? Orang tua kita akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan amal sebagaimana yang kita lakukan tanpa mengurangi pahala kita. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena mohon maaf, jangan-jangan orang tua kita dulu waktu masih hidup, jangan-jangan mohon maaf nih, mungkin amalnya tidak terlalu banyak. Mungkin ada juga di antara orang tua kita itu yang mohon maaf nih, sholatnya masih bolong-bolong, puasanya masih bolong, ya kan? Bahkan belajar agama saja enggak, kan begitu kan? Kemudian orang tua kita sudah keburu meninggal dunia dan kita tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Lalu bagaimana caranya kita itu nolong mereka? Kita sebagai anaknya untuk nolong mereka, ya kita hari ini melakukan kebaikan. Sudah lakukan kebaikan, ngajarkan anak-anak TPA, ngajarkan anak-anak untuk bisa ngaji. Baik, terakhir sebagai penutup, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau seandainya kita itu tahu besarnya pahala yang memang akan kita dapatkan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk ngajari Quran itu, saya kok yakin bisa jadi loh ya, kayaknya yang paling banyak dapat pahala itu antum-antum sebagai guru TPA. Loh, kok bisa begitu? Loh, sekarang begini, kami itu juga ngurusi pesantren tahfidz. Guru tahfidz itu menurut saya paling enak. Loh, kok paling enak? Lah gimana? Duduk manis, nerima setoran, nek salah diseneni, mundur, nek gak bisa, gitu ya. Padahal siswa lagi oleh setoran kan gitu tuh ya. Duduk manis, duduk manis. Pertanyaan saya ngajari mereka itu iso ngaji, iso ngapal Quran itu sopo? Insya Allah guru TPA. Lah kalau anak-anak itu, anak-anak yang ngaji tahfidz itu, sehari mereka itu kalau baca itu paling minim itu 2 juz. 2 juz itu minimal, andai kata digabungkan menjadi satu itu, karena harus ulang berjam-jam, dia harus berulang. Loh, kalau kita itu kan baca Quran 1 juz itu kalau lancar itu hanya 40 menit. Agak cepetan sedikit itu 30 menit. Kalau agak lambat itu ya sekitar 45 sampai 1 jam. Oke lah gitu kan ya. Ya 50 menit lah ya kan begitu, itu pelan. Nah kalau anak-anak kalau ngapal Quran itu rata-rata 1 juz itu hanya butuh waktu 30 sampai 40 menit. Nah kalau mereka itu ngaji 1 halakoh saja itu 1 jam, kemudian halakoh yang kedua 1 jam, halakoh yang ketiga itu juga sekitar 1 jam, bahkan malam sebelum tidur juga harus dia mempersiapkan hafalan. Sebelum subuh mereka itu juga harus mempersiapkan hafalan yang baru. Kalau andai kata itu di total berapa jam? Nah kalau andai kata sekian jam, kalau 40 menit itu 1 juz, kalau dibagi sekian jam sudah berapa juz? Setiap juz itu berapa ribu huruf? 1 huruf pahalanya itu 10. Dan jenengan sebagai guru ngaji yang ajarkan itu abata itu akan mendapatkan pahala 1 hurufnya 10, ya kan? Yang pahala itu akan jenengan dapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh anak siang penghafal Quran ini tanpa mengurangi pahala dia. Dan pahala itu untuk siapa? Untuk antum, guru ngajinya. Allahu Akbar. Itu loh, jangan-jangan, mohon maaf nih, kalau mengandalkan sholat kita, belum tentu sholat kita itu diterima oleh Allah. Walaupun kita tetap harus berharap kepada Allah karena itu. Kalau kita mengandalkan sedekah kita, awal jikin berapa sih yang banyak harta yang sudah kita infakkan. Kalau ahli kata mengandalkan haji umroh kita, awal deweka mangkat kaji. Kurang tahu nggak? 30 tahun gue mangkat. Pusing duit sekarang duit mau kapan makate? Ya kan? Mengandalkan puasa kita lah, mohon maaf, puasa kita itu puasa balas dendam. Buktinya apa? Nak buka sih diruwet ya apa buka nih? Kalau ST sekolah STau jenter-jenter kan itu tuh ya. Ya Allah, mengandalkan apa kita itu? Lo kan begitu tuh ya. Tapi insya Allah lah ya kan. 2 amalan menurut Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tazkirah beliau menyebutkan ada 2 amalan yang akan memberikan syafaat kepada kita. 1 itu Quran, yang kedua itu adalah puasa. Kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tazkirahnya itu beliau menyebutkan begitu. Syafaat memang untuk manusia, tetapi ada ternyata amalan yang bisa memberikan syafaat, yaitu apa? Quran, dan yang kedua adalah puasa. Dan kita itu masuk salah satu dari keduanya, yaitu apa? Orang yang ngurusi, orang yang berkecimpung di dalam urusan Quran. Baik, saya rasa ini saja sedikit memberikan inspirasi kepada kita semuanya.
Dan kami selaku pembina LKPTPG Solo Raya mengucapkan banyak terima kasih atas kerawuhan jenengan, terutama pimpinan dari Al-Azhar Peduli ya, perwakilan Jawa Tengah, dan juga kepada teman-teman semuanya sebagai guru Quran, Masya Allah ya kan. Pokoknya tetap semangat, Bismillah ya kan, pantang untuk surut ya, gitu ya. Kapan itu jadi dari rapungnya Wan Esmati gitu ya. Wan Esmati baru kita itu prai pensiun dari guru ngaji, guru TPA kan itu. Ada benar dari Allah dan salah dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada Sunari yang memberikan motivasi buat kita semuanya ya, untuk kita tetap selalu beristiqomah, selalu tidak pernah lelah mengajarkan Al-Quran. Semoga kita semua termasuk dari hamba Allah yang selalu beristiqomah dalam mengajarkan Al-Quran dan selalu dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segalanya. Ketika kita dapat masalah, ya udah dirampungi masalahnya. Mulut pemenang yang diutang, ya udah dilunaski utang. Amin, amin. Bukti coroni, ya ngerti. Nah, sebelum nanti kita mau foto bersama nih, karena sudah semua rangkaian acara sudah kita lalui bersama dan sudah melakukan tausiah juga, dan kita bersama-sama mungkin berdoa untuk sore hari ini, berdoa supaya kita selalu dirahmati oleh Allah bersama Al-Quran. Mungkin mohon izin saya memimpin nih, monggo kita tundukkan kepala kita sejenak, kita mau berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana-ana wa atrafan nahar waj'al lana imama ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil musyrikin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baiklah, kita tutup acara pada sore hari ini dengan doa penutup majelis. Tapi nanti sebelum pulang kita foto bersama nih. Nanti ada penyerahan dan nanti foto bersama dulu di depan sini. Nanti baru pulang. Mungkin dari saya kita tutup bersama-sama dengan baca alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika